Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, namun izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa kegiatan untuk sepekan ini. Doa pagi diadakan secara online dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Dan doa malam diadakan secara online setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau sambut Dia Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Dia Allah yang besar. Mari kita mau serukan namanya. Haleluya. Raja segala raja.
Tuhan sungguh luar biasa. Namamu sungguh besar Tuhan. Namamu di atas segala nama Yesus. Di atas segala persoalan kami Tuhan. Di atas segala sakit penyakit yang saat ini kami hadapi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu jauh terlebih besar Yesus. Kami mau percaya Tuhan janji firman-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Dan kami mau nyatakan haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
memulihkan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Yesus. Mengucap syukur Tuhan, kami sungguh diberkati Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan Kau menjamah setiap kami yang boleh hadir. Dan biarlah saat ini Tuhan kami boleh duduk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh hidup di dalam hati kami. Firman-Mu boleh mengubahkan kami. Bahkan firman-Mu boleh menjadi jawaban setiap pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan masih bisa beribadah di situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan pada saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Walaupun ibadah masih kita lakukan secara online, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Janji perlindungan, janji pemeliharaannya sungguh-sungguh nyata buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengingat semakin banyak dan semakin bertambahnya orang-orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia, bahkan bermunculan varian-varian yang baru dan belum dapat teratasi, maka saya mengambil keputusan untuk tetap ibadah online sampai situasinya kondusif. Bahkan kitab Amsal juga sudah mengingatkan kepada kita, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak mau mendapat celaka, bukan? Ini langkah yang bijak sudah diambil oleh para pengurus MDC Magelang untuk beribadah secara online. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya percaya berkat yang akan saudara terima dalam setiap ibadah online tidak ada bedanya atau sama dengan ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Sebab sikap hati kitalah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang mendalam, dengan rasa yang takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah. Mari bersama dengan saya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Dan saya akan mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 dan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kisah Para Rasul 13 ayat 36a, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari dua ayat yang kita baca ini, maka kita mengetahui apa arti keberhasilan yang sesungguhnya. Orang yang berhasil bukanlah orang yang memiliki banyak harta di dalam hidupnya. Orang yang berhasil bukanlah orang yang punya banyak gelar di dalam sepanjang karir hidupnya. Orang yang berhasil bukanlah orang yang punya kedudukan di dalam pekerjaannya. Atau gereja yang berhasil bukanlah gereja yang banyak programnya. Gereja yang berhasil bukanlah gereja yang memiliki aset-aset yang besar. Gereja yang berhasil juga bukan karena jumlah jemaatnya yang banyak. Namun orang yang berhasil atau gereja yang berhasil adalah gereja yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Namun orang yang berhasil adalah orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari dua ayat yang baru saja kita baca ini,
maka kita mengetahui bahwa Allah punya kehendak di dalam setiap zamannya. Dan Daud adalah orang yang peka terhadap kehendak Allah pada zamannya. Dan Daud melakukannya setiap kehendak Allah. Oleh sebab itu Allah berfirman kepada Daud, "Aku berkenan kepadamu." Sekali lagi, bahwa Allah punya kehendak di dalam setiap zaman untuk kita lakukan, saudara. Kehendak Allah di zaman Daud tentunya berbeda dengan kehendak Allah di zaman Elia. Kehendak Allah di zaman Daud tentunya berbeda dengan kehendak Allah di zaman David Livingstone, seorang misionaris untuk Afrika. Kehendak Allah di zaman Daud tentunya berbeda dengan kehendak Allah di zaman Pendeta John Sung, hamba Tuhan dari Cina. Kehendak Allah di zaman Daud tentunya berbeda dengan kehendak Allah di zaman Pendeta Jeremiah Rim. Kehendak Allah di zaman Daud tentunya berbeda dengan kehendak Allah di zaman Kisah Para Rasul. Dan kehendak Allah di zaman Daud tentunya berbeda dengan kehendak Allah di zaman sekarang ini, yaitu di zaman pandemi corona yang mulai kita alami sejak tahun 2020. Sampai kapan kita tidak tahu, tetapi yang saya yakini kita ada di zaman yang baru ini. Yang perlu saudara ketahui, setiap zaman selalu ada krisis. Sekali lagi, yang perlu saudara ketahui, di setiap zaman selalu ada krisis. Di zaman Elia terjadi krisis hujan, tidak turun selama 3,5 tahun. Dan dampaknya krisis itu juga kemana-mana. Ternak mereka mati, tumbuhan mereka mati, ekonomi hancur, dan lain-lain. Yang perlu saudara ketahui, di zaman Daud pun terjadi krisis pandemi penyakit sampar yang menular, yang menewaskan 70.000 orang. Namun di situasi pandemi pun, Daud tetap melakukan kehendak Allah. Itulah yang membuat Daud menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di situasi pandemi pun Daud tetap melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau akan disebut seorang yang berhasil di hadapan Allah ketika saudara melakukan kehendak Allah di zaman ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu apa maksud Tuhan di balik pandemi COVID-19 ini sebelum kita melakukan kehendak-Nya. Supaya apa? Supaya respon kita benar kepada Tuhan, tidak kecewa kepada Tuhan, tidak tawar hati kepada Tuhan, dan lain-lain. Sekali lagi, di zaman Daud pun ada pandemi, namun Daud tetap melakukan kehendak Tuhan. 2 Samuel 24 ayat ke-15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai pada waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dan dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi terjadi pada zaman Daud. Dimulai ketika Daud melakukan kesalahan, yaitu Daud mencoba untuk menghitung jumlah tentaranya dari Dan sampai Beersheba. 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Pada saat itu saudara, menghitung jumlah tentara merupakan sebuah parameter keberhasilan seorang pemimpin. Daud lupa selama ini kemenangan lepas kemenangan yang dia alami karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat ini juga saudara, parameter yang sama seringkali dipakai untuk mengukur keberhasilan seorang hamba Tuhan. Berapa jumlah jemaat yang ia gembalakan, saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, pandemi ini adalah cara Tuhan
untuk menyelaraskan kembali ketika umat Tuhan yang sedang melenceng atau bertindak di luar kehendak Tuhan, atau dengan kata lain diperlukan pertobatan. Pandemi membuat Daud bertobat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi ini adalah cara Tuhan untuk melihat kualitas hati seseorang. Apakah orang tersebut taat atau salah dalam membangun skala prioritas di dalam kehidupannya. Ulangan 8 ayat kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan lewat wilayah Filistin itu cukup berjalan 11 hari, saudara. Namun kenapa Allah mengajak berjalan berputar dan menyeberangi Laut Teberau dan memakan waktu yang sangat lama 40 tahun? Belum lagi banyak tantangan atau krisis di sepanjang padang gurun atau padang belantara. Ada kelaparan di sana, ada kehausan di sana, ada binatang buas di sana, ada kalajengking, ada ular beludak, dan sebagainya. Kenapa Allah izinkan krisis di padang belantara terjadi? Supaya umat Tuhan itu menjadi rendah hati, merasa bergantung kepada Tuhan, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Tuhan. Mungkin saudara selama ini mereka merasa kuat dan mampu dan tidak perlu Tuhan. Untuk mengetahui kualitas hati bangsa Israel itu seperti apa? Apakah mereka menempatkan Tuhan sebagai skala prioritas, atau justru yang lain sebagai prioritas utama seperti uang, anak, hobi, dan lain-lain? Untuk mengetahui kualitas hati bangsa Israel itu, apakah mereka ini orang-orang yang taat, maka diperlukan krisis di padang belantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara Israel itu berbicara tentang gereja Tuhan. Dan kalau berbicara tentang gereja Tuhan, kita juga berbicara tentang anak-anak Tuhan. Kenapa Allah izinkan krisis terjadi, saudara? Untuk Allah bisa melihat kualitas hati kita itu seperti apa. Apakah kita ini adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan? Ataukah kita ini adalah orang yang membangun skala prioritas, menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita ini? Ataukah perjalanan hidup kita ini sudah menyimpang dari maksud Allah yang sesungguhnya? Yang ketiga, Tuhan izinkan krisis supaya kapasitas umat Tuhan meningkat. Di dalam setiap krisis selalu muncul pahlawan. Krisis kekeringan yang terjadi selama 3,5 tahun di Israel, muncullah seorang pahlawan yang namanya Elia. Bukankah di masa pandemi COVID-19 muncul pelayan-pelayan multimedia bermunculan, saudara? Dulu saya jarang khotbah di YouTube atau di Zoom. Sekarang setiap hari pagi dan malam saya berkhotbah di Zoom. Membuktikan, saudara, di tengah-tengah krisis akan memunculkan banyak orang-orang atau banyak pahlawan-pahlawan. Itu maksud Tuhan di balik setiap pandemi, di balik setiap krisis. Oleh sebab itu, di dalam setiap zaman pasti ada krisis. Termasuk zaman sekarang, yaitu zaman COVID-19, Corona. Sekarang apa yang harus kita lakukan di zaman ini? Cari tahu apa kehendak Allah di zaman ini. Bergaul karib dengannya, maka engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan. Setelah kita tahu apa kehendak Allah, mulailah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah pada zaman ini. Maka saudara akan menjadi orang yang berhasil di hadapan Allah. Kalau kita berhasil di hadapan Allah, maka di dunia ini pun kita akan mengalami keberhasilan. Sebab firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita, saudara, berhasil di hadapan Tuhan, kalau kita berhasil dalam hal-hal yang rohani, maka hal-hal yang jasmani pun
kita akan mengalami keberhasilan, dan Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saudara, orang yang berhasil bukanlah orang yang memiliki banyak harta di dalam hidupnya. Orang yang berhasil bukanlah orang yang punya banyak gelar di sepanjang karir hidupnya. Orang yang berhasil bukanlah orang yang punya kedudukan di dalam pekerjaannya. Dan juga gereja yang berhasil bukanlah gereja yang banyak programnya. Gereja yang berhasil bukanlah gereja yang memiliki aset bangunan yang besar. Gereja yang berhasil juga bukan karena jumlah jemaat yang banyak. Namun saudara, gereja yang berhasil adalah gereja yang melakukan kehendak Allah. Orang yang berhasil adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Dan di dalam setiap zaman saudara, ada kehendak Allah. Dan saya ingin beritahu, di dalam setiap zaman pun selalu ada krisis di dalamnya. Namun Daud, walaupun ada krisis di dalamnya, Daud tetap melakukan kehendak Allah. Maka tidak heran Allah mengatakan kepada Daud, "Engkau berkenan di hadapanku." Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman pandemi ini selalu akan muncul pahlawan saudara. Seorang pahlawan adalah seorang yang peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan di zaman corona ini? Cari tahu kehendak Allah dan lakukan setiap kehendak Allah. Caranya bagaimana? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saudara akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saudara menjadi orang yang berhasil di hadapan Tuhan. Kalau engkau berhasil di pemandangan Tuhan, maka engkau juga akan berhasil di dalam dunia ini. Alkitab katakan segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah. Berhasil dalam kerajaan Allah, maka ia akan tambah-tambahkan segala sesuatunya kepada saudara. Baik itu kekayaan, baik itu damai sejahtera, baik itu kesehatan yang sangat diperlukan hari-hari ini. Mari, pandemi tidak akan pernah memberhentikan kita untuk melakukan kehendak Allah. Jadilah orang yang respon. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kami ada di zaman virus corona ini. Dan Tuhan ingin kami tidak tinggal diam, menunggu, namun kami mulai melakukan kehendak Allah. Sebab di dalam setiap zamanmu ada kehendakmu. Dan setiap zaman pasti ada krisis. Dan krisis tidak membuat kami diam. Namun justru krisis membuat kami mencari terobosan-terobosan yang baru. Urapi kami semua, biar hikmat-Mu mengalir atas setiap kami, sehingga kami bisa hidup berdampak di masa krisis ini, dan pada akhirnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami terinfeksi oleh COVID-19 ini. Mari biarlah di balik COVID-19 ini terjadi pertobatan. Biarlah di balik COVID-19 ini akan muncul pahlawan-pahlawan. Biarlah di balik COVID-19 ini mereka boleh mempertunjukkan kualitas hatinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari tolong Tuhan sembuhkan mereka yang sedang mengalami kelemahan. Tuhan pulihkan, bahkan setiap rasa sakit sudah Tuhan pikul di atas kayu salib. Dan mereka menerima dengan iman kesembuhan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, namun biarlah Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.